Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 12 MIPA dan IPS? Ada yang merindukan saya? Semoga kalian semua merindukan saya karena saya juga sangat merindukan kalian. Sudah lama ya kita nggak belajar di kelas. Saya juga merindukan masa-masa itu belajar di kelas, ya, bercanda dengan teman-teman, bercanda sama gurunya, ketemu langsung dengan gurunya. Ya, alhamdulillah, walaupun sekarang kita sudah mulai belajar, masih dalam masa pandemi, belajarnya di rumah, secara daring, secara virtual, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rezeki sehingga kuota kita selalu full, oke? Dan untuk materi pertama di kelas 12 semester 5 ini, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan untuk pertemuan yang pertama, saya akan membahas dulu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, berikut sudah saya siapkan materi di dalam PowerPoint beserta penjelasannya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat silahkan dicatat karena untuk bahan ulangan kalian nanti. Dan di akhir ada tugas untuk kalian, tugasnya tugas kelompok. Jadi nanti kalian bentuk kelompok dulu. Satu kelompoknya berisikan 4 orang ya. Disimak baik-baik tugasnya apa dan disimak juga penjelasannya bagaimana. Silahkan, selamat menyimak. Sebagai manusia, kita memiliki banyak hak. Salah satu hak kalian sebagai seorang pelajar contohnya adalah hak untuk menuntut ilmu. Tapi selain hak, kita juga mempunyai kewajiban. Dan antara hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Sebagai pelajar, tentu saja kalian memiliki kewajiban. Apakah kalian sudah paham apa kewajiban kalian? Dan apakah kalian sudah mendapatkan hak-hak kalian? Mari kita bahas satu persatu tentang hak dan kewajiban. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian hak ya. Hak asasi. Saya pikir kalian pasti sudah sangat tahu apa arti dari hak asasi ya. Sudah ada kita bahas dari kelas 10 di PPKN. Kelas 11 juga ada pembahasan mengenai hak asasi manusia ya. Jadi secara umum hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum kita lahir. Kenapa sebelum kita lahir hak juga sudah ada? Karena kamu sudah mempunyai hak ketika kamu masih ada dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup tentunya ya. Nah, secara pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu artinya milik atau kepunyaan atau kewenangan dan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Lalu bagaimana dengan pengertian hak warga negara? Hak warga negara ini beda dengan hak asasi karena hak asasi bersifat umum atau universal, tidak terikat dengan status kewarganegaraan atau undang-undang. Jadi semua orang mempunyai hak ya. Kalau hak warga negara artinya adalah hak yang dimiliki oleh warga negara yang terikat dengan status kewarganegaraannya dan telah ditentukan oleh undang-undang atau termuat dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Contohnya adalah misalnya hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi sekaligus juga hak warga negara. Jadi semua orang, setiap orang memiliki hak untuk hidup. Termasuk warga negara asing yang tinggal di negara Indonesia misalnya. Sedangkan hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja. Jadi untuk negara asing, untuk warga negara asing tidak berlaku.
Kemudian kita bahas makna kewajiban warga negara. Sebelum kita bahas makna kewajiban warga negara, kita cari tahu dulu arti dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, kalian sebagai pelajar ya, apa kewajiban kalian sebagai pelajar di sekolah? Salah satunya misalnya kewajiban kalian memakai seragam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditentukan oleh sekolah. Atau misalnya kalian wajib untuk masuk sebelum bel berbunyi. Jika kalian tidak melakukan kewajiban tersebut, ya tentu saja kalian pasti akan dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, kewajiban warga negara dapat diartikan yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itulah yang disebut dengan kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Pancasila selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, di Indonesia keseimbangan hak dan kewajiban sangat diperhatikan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 3 kategori, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai dasar sila Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara serta sifatnya tetap, artinya tidak boleh berubah. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila termuat di dalam kelima sila di dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa sih hubungan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila tersebut? Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama ini atau sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing atau kepercayaan yang dianutnya. Salah satu contohnya adalah mengembangkan sikap toleransi, membina kerukunan antar pemeluk agama, mengembangkan sikap kerjasama antar pemeluk agama, dan lain-lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini dijamin hak setiap warga negara untuk ada pada kedudukan yang sama dalam hukum. Contohnya adalah misalnya tidak membeda-bedakan orang lain, kemudian selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kemudian juga bisa mengembangkan sikap mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Kemudian sila persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga ini, hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman. Contohnya hak untuk mengembangkan budaya daerah, membina persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, memperkaya budaya nasional, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat ya. Di dalam sila keempat ini dijamin hak setiap warga negara untuk berpendapat, berpartisipasi, atau membentuk organisasi. Salah satu contohnya adalah mengutamakan musyawarah mufakat ya dalam setiap pengambilan keputusan dan menyelesaikan segala bentuk masalah. Yang terakhir, sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini dijamin pengakuan hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Contohnya adalah suka bekerja keras, suka membantu orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, kemudian selalu gotong royong dan mengembangkan sikap kekeluargaan. Lalu setelah nilai dasar ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Wujudnya mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Contohnya macam-macam hak warga negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya adalah hak atas kewarganegaraan. Nah, ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu ada persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini termuat dalam pasal 27 ayat 1 yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termuat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini contohnya misalnya ada undang-undang agraria ya, undang-undang perkoperasian, sistem pendidikan nasional misalnya, atau undang-undang tenaga kerja, undang-undang perbankan dan sebagainya. Lalu ada hak dan kewajiban bela negara termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya termuat dalam pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Di dalam pasal 28 ini ada 3 hak warga negara yaitu kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Lalu kemerdekaan untuk memeluk agama termuat di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya adalah negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Dan termuat juga di dalam pasal 29 ayat 2 ya. Isinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ada pertahanan dan keamanan negara. Ini termuat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini ada di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada lagi kebudayaan nasional Indonesia termuat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada juga perekonomian nasional yang dibahas di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu terakhir ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini masalah kesejahteraan sosial ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ya. Di dalam pasal 34 ini menegaskan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan hak-hak tersebut termasuk hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis ini merupakan sebuah realisasi dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negara sehari-hari, perilaku kita sehari-hari. Nah, jika nilai dasar bersifat tetap, nilai praksis ini justru berkembang, selalu berkembang dan selalu ada perubahan, menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang memang kompleks dari masa ke masa ya. Nah, hal tersebut merupakan konsekuensi dari Pancasila yang bersifat sebagai ideologi yang terbuka. Wujud dari nilai praksis ini adalah sikap positif yang ditunjukkan setiap orang atau setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh nih, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo coba cari contohnya, misalnya rajin beribadah, kemudian tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian contoh dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya berani membela kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan mengakui persamaan harkat dan kedudukan manusia. Kalau dari contoh dari sila persatuan Indonesia, misalnya membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian dari sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa nih contohnya? Contohnya melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab. Kemudian mengutamakan kepentingan umum, tidak memaksakan pendapat atau kehendak kita sendiri kepada orang lain, dan selalu berjiwa besar terhadap segala bentuk keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menghormati hak orang lain, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan mengembangkan sikap suka tolong-menolong dengan orang lain. Nah, itu tadi pembahasan pertama kita mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada tugas nih buat kalian dari bab pertama ini. Langkah yang pertama, kalian bentuk kelompok dulu ya dengan jumlah 4 orang saja per kelompok. Kemudian cari informasi dari sebuah artikel atau internet atau surat kabar juga boleh.
tentang banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Indonesia. Catat data-datanya, kemudian jelaskan. Dan jelaskan juga hal-hal berikut ini. Yang pertama, adakah di sekitar lingkungan kalian anak-anak yang putus sekolah? Jika ada, dari data-data yang kalian dapat dari internet atau surat kabar itu juga apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Kemudian apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah? Bagaimana penyebab utama anak tersebut putus sekolah? Anak yang ada di lingkungan sekitar kalian ya, terutama. Kemudian bagaimana saran kalian agar anak putus sekolah di Indonesia berkurang bahkan tidak ada sama sekali? Setelah kalian mendapatkan data-datanya dan sudah mendapatkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kemukakan jawaban kalian dalam bentuk video. Lalu video tersebut diupload ke YouTube dengan menggunakan channel kelas masing-masing. Jangan lupa sertakan nama-nama anggota kelompok kalian dalam masing-masing video kelompoknya ya. Kemudian share link videonya ke grup kelas atau ke kontak WhatsApp saya ya. Video di-share paling lambat tanggal 8 Agustus 2020 karena setelah itu akan ada tugas berikutnya atau ada materi selanjutnya. Video di-share paling lambat tanggal 8 Agustus ya. Jangan lupa dan jangan sampai telat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi saya ke WhatsApp pribadi saya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kumpulkan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah saya kasih. Dan tetap jaga kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.